Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya Joko Susilo, dosen kampungan yang akan mengajar tentang bahasa kampung, bahasa kampung halaman kita, bahasa Indonesia. Masalah-masalah di kebahasaan Indonesia itu masih banyak sekali, saudara-saudara semuanya. Permasalahan yang terkadang orang-orang mengira itu adalah sebuah kebenaran. Orang-orang meyakini bahwa itu adalah sesuatu bahasa yang sudah benar, namun ternyata masih salah-salah juga. Dan kampung halaman Indonesia yang indah ini harus kita perindah dengan kemampuan berbahasa yang benar dan indah juga. Baiklah, seperti apa kesalahan-kesalahan tadi? Barangkali kita pernah melihatnya. Seolah-olah semua orang meyakini itu benar, atau kebanyakan mengatakan itu benar, tetapi ternyata masih salah juga. Seperti ini. Lama sekali ya kita sudah belajar bahasa Indonesia. Pelajaran mata kuliah paling mudah se-Indonesia. Tapi sejak Budi masih kecil sampai Budi sudah menjadi bapak Budi dan mungkin sekarang Budi sudah punya cucu, ternyata kesalahan berbahasa itu masih ada saja. Misalnya legalisir, ya kan? Ratusan kepala manusia, ratusan pikiran orang, mungkin mendekati ribuan ya, meyakini kalau legalisir itu benar. Tetapi ternyata menurut guru saya yang pakar bahasa Indonesia, dan saya cek lagi di KBBI misalnya, atau di Thesaurus, ternyata memang legalisir itu tidak benar, meskipun itu sering hadir di lingkungan-lingkungan resmi. Yang benar ya seperti ini, legalisasi. Bukan minimalisir, tetapi minimalisasi. Mudah-mudahan ini nanti bisa diingat. Namun, terkadang tersesat juga ketika kita menggunakan akhiran isasi. Akhiran isasi itu sebenarnya hanya digunakan kepada serapan-serapan dari bahasa Eropa. Misal, kalau misalnya ada beton, yang ini sudah bukan serapan lagi, sebaiknya ya digunakan pembetonan, bukan betonisasi. Misal lagi tahun 1902, Islamisasi di Indonesia berkembang dengan hadirnya organisasi-organisasi modern. Bukan Islamisasi, tetapi pengislaman. Seperti itu. Nanti ketika menggunakan isasi-isasi, upayakan bisa berubah. Disadari bahwa yang mendapatkan akhiran isasi itu hanya kata-kata yang serapan dari bahasa Eropa. Selanjutnya lagi, coba kita lihat kalimat ini. Harga kaos ini Rp150.000, dapat dibeli di toko langsung dan pembeli boleh
mengubah desainnya. Kira-kira kalian semuanya bisa mengamati bahwa di sini ada kata kaos yang saya hijau-hijau ini, 150.000 rupiah, dibeli di toko, mengubah. Seperti itu. Kaos ini mungkin ada 1.000 lebih orang yang menulis bahwa saya menjual kaos, KAOS, seperti itu kan? Kaos, kalau Anda lihat arti di dalam KBBI, kaos itu bukan baju, tetapi kalau KAOS adalah kekacauan, yang kemudian itu adalah turunan dari kata chaos. Lalu rupiah, ratusan mungkin ribuan orang menulis RP kemudian diberi titik. Ini tidak perlu ada titiknya. Nanti tolong diamati lagi tentang penulisan satuan. Mungkin begini, kalau dolar itu lambangnya tidak diberi titik. Mungkin rupiah juga begitu, lambang rupiah itu tidak perlu ada titiknya. Ini sudah menjadi lambang, bukan singkatan lagi. Kemudian dibeli di toko. Ini hanya butuh kejelian sebenarnya. Yang sering terjadi adalah dibeli itu ada spasinya, gitu kan? Lalu di toko, kadang nyambung, kadang tidak. Kalau zaman Chairil Anwar dulu tidak masalah. Dibeli di toko dua-duanya nyambung karena ejaan pada masa Suwandi, ejaan Republik itu memang dua-duanya tanpa spasi. Tetapi sekarang ini manusia tahun 2020 atau sejak tahun 1974 seharusnya sudah sadar bisa dibedakan antara dibeli dan di toko. Kalau tempat ada spasinya, itu saja kan sebenarnya. Kalau kata kerja tidak perlu spasi, begitu. Dimakan di rumah, dipukul di jalan, disayang di kebun misalnya. Lalu merubah, dirubah. Ratusan orang menulis seperti itu. Kata dasarnya kan ubah. Rubah itu sudah menjadi mitos saja. Siapa yang pernah bertemu dengan hewan rubah? Karena kata dasar ubah, kemudian terpengaruh oleh perubahan dan juga terpengaruh oleh kata berubah, akhirnya banyak sekali orang yang menulisnya merubah dan dirubah. Seperti itu. Coba lagi saya pinjam dari Mbak Francisca. Dia menulis secara simpel dan saya nggak usah ngetik lagi maksudnya. Pinjam ya Mbak. Respon. Ternyata yang benar adalah respons. Ada S-nya di belakang. Karena ada responsif, bukan responif. Seperti paham, paham. Pikir atau fikir. Itu kan kalau kita ingat-ingat lagi, tidak ada pemikiran atau pemahaman. Tetapi yang ada adalah pemikiran dan juga pemahaman. Lalu ada yang ragu-ragu, semoga kalian sudah benar. Karir atau karier. Ternyata yang baku adalah karier. Masih saya pinjam lagi. Silakan. Ini mungkin separuh orang menulisnya masih silahkan. Ada hanya. Tetapi tidak perlu ada hanya. Silahkan Anda salahkan orang yang menulis silahkan. Yang benar adalah silakan. Tiba-tiba saya nemu juga di blognya Mbak Francisca itu terung. Ternyata buah sayur terong itu penulisannya adalah terung. Dan saya jadi ingat kalau Anda baca Serat Damar Wulan itu
pada masa akhir